Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah kita tadi mendengarkan muqaddimah dari guru-guru kita tadi, Kiai Haji Asroruni Am dan juga Kiai Haji Abah Rod Bahar, terkait dengan tema besar kita yaitu mudik atau makna mudik dan silaturahim. Nah, di sesi ini atau di segmen ini kita akan perdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini dengan sesi tanya jawab. Yang pertama, kami persilahkan Bapak Syarifuddin Kusin yang insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan Pak Syarifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya para kiai, para guru semuanya. Fenomena mudik memang di Indonesia luar biasa, apalagi setelah 2 tahun ini dilarang oleh pemerintah gitu ya. Termasuk kami juga di Tasya Group, jadi ya sebagian sudah mudik dan sudah cuti gitu istilahnya. Nah, dengan fenomena ini tentunya kami juga agak bersedih dari sisi barangkali dari masjid ya, karena harusnya kan Rasulullah mencontohkan semakin mendekati akhir Ramadan itu harusnya masjid itu makin penuh, makin banyak yang itikaf. Ternyata itikafnya lebih banyak di pasar dan juga di jalan-jalan menuju mudik gitu barangkali. Nah, menghadapi fenomena ini mohon pencerahan Pak Kiai semuanya agar umat khususnya rakyat Indonesia ini dapat mencermati atau berlaku bijak antara mudik dengan itikaf, dengan meningkatkan keimanan yang di bulan mulia ini gitu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin. Yai Niam silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Islam menekankan keseimbangan antara ibadah yang bersifat personal dengan ibadah yang bersifat sosial, ibadah yang berdimensi ilahiyah dengan ibadah yang berdimensi insaniyah. Kalau di akhir Ramadan fenomena untuk meningkatkan ketakwaan secara personal dengan contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, qiyamul lail, kemudian kita tadarus Al-Quran, sedapat mungkin bisa tahannus, bahkan di dalam hadis diriwayatkan bahkan istrinya serasa nggak kenal Rasulullah, serasa nggak kenal karena apa? Saking sibuknya urusan dimensi ilahiyah. Akan tetapi aktivitas mudik untuk kepentingan silaturahim itu juga bagian dari ibadah. Nah, memaknai keseimbangan antara dimensi ilahiyah dengan dimensi insaniyah harus menjadi mindset kita bersama. Bukan berarti orang yang mudik dia mengabaikan urusan ilahiyahnya. Bisa jadi pada saat dia mudik karena niat tulus untuk menyambung tali silaturahim, untuk birrul walidain, itu di mata Allah lebih bagus daripada orang yang nangis-nangis di tengah keheningan malam yang hubungannya personal. Kita nggak tahu. Yang paling penting adalah membangun husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada sesama. Motivasi untuk kepentingan ilahiyah itu juga motivasi keikhlasan. Sementara kalau kita belanja ke pasar bukan berarti kemudian kita berkesimpulan dia teledor, dia tidak beribadah, dia tidak taat. Belum tentu. Jangan-jangan yang di pasar karena dia untuk kepentingan dagangnya, momentum ekonomi, kemudian dia bertransaksi untuk kepentingan menghidupi keluarganya, untuk kepentingan menghidupi anak cucunya, untuk bisa mengeluarkan zakat secara optimal, untuk bisa membantu saudara-saudaranya, untuk bisa mengirimi saudara yang ada di kampung, bisa jadi itu jauh lebih manfaat. Nah, makanya yang paling penting adalah membangun keseimbangan. Pada saat kita mudik bukan halangan untuk juga kita iktikaf, kita taqarrub ilallah. Bahkan kalau di pesantren dulu bisa jadi orang yang jalan itu bisa iktikaf. Gimana? Dia menjadikan sajadah ini diniatkan sebagai masjid. Begitu di musola kita gelar, begitu kita di rest area, kita sholat, kita gelar, kita tahannus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bisa menjadi pahala bagi dia dalam hubungannya hablum minallah.
Kalau hablum minannas dengan niat baik kita bisa membantu. Kemudian pergerakan kita tidak egois, polisi yang menjaga lalu lintas kita hormati, jangan dimaki-maki. Apalagi pas lagi macet, ini didahulukan yang sebelah sini. Gimana sih polisi ini? Kan? Jadi tambah dosa. Juga sedang puasa ya. Iya, polisinya jadi sasaran amukan padahal polisinya sedang bekerja dan bekerjanya juga kepentingan ibadah kan? Bekerjanya polisi ngatur lalu lintas itu juga ibadah. Kalau ukuran ibadah hanya karena di masjid, kasihan Pak polisi yang tugas di jalanan tadi. Saya dapat tugas di jalanan menjadi kehilangan kesempatan untuk beribadah di masjid. Tidak. Di jalanan juga bisa menjadi momentum untuk beribadah dan memperoleh kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali kata kunci yang saya catat besar-besar yaitu membangun keseimbangan dimensi ilahiyah dan insaniyah. Begitu Pak Syarifudin, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Dan saya berikutnya ke Pak Yayan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abah Rod Bahar. Silakan Pak Yayan, boleh berdiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Pak Kiai yang saya hormati. Pertanyaannya, tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa mudik itu merupakan budaya dan budaya yang dilandasi oleh Islam, oleh agama. Berarti ada nilai ibadah di dalam mudik tersebut. Pertanyaannya, bagaimana tips atau cara agar mudik bisa bernilai ibadah? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana pandangan Abah ketika mudik dijadikan sebagai pamer harta di kampung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus. Abah ingin membacakan kaidah usul fikih. Di dalam kitab usul fikih ada kaidah yang menyatakan ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna sesuatu kewajiban kecuali dengan itu, maka itu pun hukumnya menjadi wajib. Silaturahmi seorang anak kepada kedua orang tua wajib hukumnya. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Coba bisa dibayangkan, untuk iman, yakin, makrifat kepada Allah disandingkan dengan wa bil walidaini ihsana. Artinya betapa pentingnya menyambung silaturahmi antara seorang anak kepada seorang ibu dan bapak. Ketika mudik untuk silaturahmi kepada ibu dan bapak, maka silaturahmi yang semacam ini menjadi wajib. Membeli tiketnya wajib, naik pesawat, naik bis, naik kapalnya juga wajib untuk silaturahmi kepada kedua ibu bapak. Kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang silaturahmi pamer harta kekayaan? Dia bekerja di Jakarta, sukses, kemudian pulang dengan mobil mewah, perhiasan di tangan, perhiasan di leher, perhiasan di jari. Ini sudah dibahas oleh para ulama bahwa kita punya kekayaan bukan untuk dipamerkan. Akan tetapi kita punya kekayaan, kalau lebih daripada keperluan kita, maka hendaknya kita memberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Di sana ada wajib, di sana ada zakat, di sana ada infak, di sana ada sodakoh. Jadi harta yang tidak disalurkan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, pasti itu adalah harta yang akan membawa malapetaka baik di dunia maupun di
di akhirat kelak. Baik, ya ini mungkin bisa ditambahkan sedikit, lalu bagaimana dengan seseorang atau kita mungkin yang terbatas dengan dana begitu ya, keterbatasan dana untuk bisa datang ke orang tua, datang pulang kampung, apakah ini mengurangi makna daripada birrul walidain, Yai? Ya, terima kasih. Mudik sebagai sarana, tetapi intinya adalah silaturahim. Silaturahim tanpa harus mudik. Jangan sampai kemudian karena kita terbatas memaksakan diri menganggap bahwa mudik itu bagian dari kewajiban keagamaan. Akhirnya takalluf, memaksakan diri. Dan kalau memaksakan diri padahal dia tidak mampu atau tidak memiliki cukup kesempatan waktu, maka itu menjadi haram hukumnya. Nah, jadi silaturahim tetap jalan kalau sarananya lempeng untuk kepentingan kita mudik, kita sambung kekerabatan dengan ketemu fisik. Tetapi silaturahim tidak mesti ketemu fisik. Terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Ini bab soal muamalah, bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk menjalankan aturan agama. Salah satu aturan agama itu adalah silaturahim. Kita dengan Zoom, kita dengan video call, kita dengan pertemuan conference, video conference. Kan ada itu, ketemu kita halal bihalal bareng-bareng dengan keluarga, dengan di metaverse. Terasa betul situasinya. Tidak hanya sekedar pandangan mata, tetapi juga melibatkan emosi. Apakah boleh itu? Boleh. Karena itu bab soal sarana yang bersifat muamalah. Nah, tahap yang berikutnya, bukan enggak ada dana nih misalnya, karena enggak ada waktu. Enggak boleh juga kita maksakan. Kita memperoleh tugas, atau enggak ada tiket tadi. Kita memperoleh tugas di rumah sakit. Kita bolos tiba-tiba. Kemudian pasien yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita terlantar. Dosa kita. Enggak boleh memaksakan diri juga. Bisa karena enggak ada dana, bisa karena enggak ada kesempatan. Nanti cutinya berikutnya. Kan ada juga itu profesi dokter, profesi polisi begitu. Kalau kita maksakan diri, kemudian lari dari tanggung jawab, ini dosa. Wong tujuannya baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Enggak boleh. Tujuannya baik, karena enggak ada dana, nyuri. Nyuri di tetangganya. Atau ambil tiket palsu. Nah, udah. Enggak boleh, enggak boleh. Justru itu mencoreng ibadah itu Betul, sendiri. Ya. Tapi kalau mau nyumbang, Ya. jangan ada alasan pokoknya saya pulang hanya karena mau ngasih. Kan ada SMS banking. Jadi nggak ada alasan. Bu, saya nggak bisa ngirim karena nggak bisa mudik. Nak zaman modern gini, ibu di kampung aja udah ngerti, jangan alasan. Justru ibunya lebih modern ini. Ibunya lebih modern. Oke, ini menarik sekali, nanti akan bisa ditambahkan Abarut. Usai jeda berikutnya, nanti akan kita kembali lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan sesaat lagi.